Geografis, Kerajaan Goa dan Talo lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Makassar. Kerajaan ini terletak di daerah Sulawesi Selatan, bagian pesisir barat, tepatnya di wilayah Kabupaten Goa dan sekitarnya. Kerajaan Goa Talo merupakan sebuah aliansi di mana para raja berasal dari keturunan Goa, sedangkan para perdana menteri berasal dari Talo. Kerajaan ini mendominasi kekuasaan daerah Sulawesi Selatan. Kerajaan ini akrab dengan para pedagang asing dari Eropa. VOC menganggap bahwa adanya kerajaan Goa Talo sebagai sebuah ancaman terhadap monopoli perdagangan di Maluku. VOC pun mengadu domba antara kerajaan Goa Talo dan kerajaan Bone. Pendiri dan struktur pemerintahan. Pendiri Tumanurung atau Tumanurung Baenea sekitar tahun 1300. Kerajaan Goa Talo memiliki struktur unik dengan dua raja dalam setiap masa pemerintahan. Goa lebih dominan dibandingkan Talo. Raja-raja pra-Islam di Goa: 1. Tumanurung Baenea, 2. Tumasalangga Barayang, 3. Puanglo Lembang, 4. Ituniatan Banri, 5. Karampang Rigoa, 6. Tunatangka Lopi. Kerajaan Goa Talo menjadi pusat kekuatan di Indonesia Timur, terutama pada masa Sultan Hasanuddin sebelum akhirnya jatuh ke tangan VOC. Sultan Hasanuddin si ayam jantan dari timur. Salah satu pahlawan nasional Indonesia berasal dari Indonesia Timur adalah Sultan Hasanuddin dari Goa, Sulawesi Selatan. Sultan Hasanuddin, ayam jantan dari timur, lahir di Goa, Sulawesi Selatan 12 Januari 1631, adalah Sultan Goa ke-16. Sultan Hasanuddin memerintah kerajaan Goa dari tahun 1653 sampai 1669. Dalam masa perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajah Hindia Belanda, Sultan Hasanuddin berjuang keras menghalau VOC Belanda yang menyerang Makassar. Sultan Alauddin merupakan raja ke-14 Goa dan raja pertama yang masuk Islam ketika memerintah. Ia merupakan anak dari raja ke-12 Tuni Jalok. Tak cuma dalam bidang keagamaan saja, Sultan Alauddin dikenal sebagai sosok yang membina hubungan baik dengan pedagang Eropa dan Asia. Pada 22 September 1605, Imam Ngarangi mengucap 2 kalimat syahadat di bawah bimbingan Datuk Rimbandang. Saat itu, ia masih berusia 19 tahun dan sudah mengambil alih tampuk pemerintahan. Setelah itu, Imam Ngarangi mendapat gelar Islam yakni Sultan Alauddin, nama yang lebih sering dirujuk oleh para sejarawan. Sultan Alauddin berkuasa selama 4 dekade. Ia wafat pada 15 Juni 1639 di usia 53 tahun. Didaulat sebagai penerusnya adalah Imanuntungi Daeng Matola Karaeng Ujung Karaeng Lakiung, atau lebih dikenal sebagai Sultan Malikus Said. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, kerajaan Goa Talo diketahui sangat bermusuhan dengan VOC. Bahkan VOC pernah mengadu domba kerajaan Goa Talo dengan kerajaan Bone yang saat itu sedang bekerja sama dalam melawan VOC. Kehidupan politik kerajaan Goa Talo ditandai dengan sistem pembagian kekuasaan, perlawanan terhadap penjajah, dan perjuangan untuk memperluas pengaruh. Kerajaan ini memperoleh kemajuan ekonomi yang amat pesat, terutama di bidang perdagangan. Kemajuan di bidang perdagangan ini disebabkan antara lain banyak pedagang hijrah ke Makassar setelah Maluku jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Orang-orang Makassar dan Bugis terkenal sebagai pelaut ulung yang dapat mengamankan wilayah lautnya. Tersedia banyak rempah-rempah dari Maluku. Makassar juga berkembang sebagai pelabuhan internasional. Pedagang-pedagang Makassar memegang peran penting dalam perdagangan di Nusantara. Meski akhirnya untuk harus terlibat perang dengan VOC. Sementara itu, untuk menjamin dan mengatur perdagangan dan pelayaran di wilayahnya, Makassar mengeluarkan UU dan hukum perdagangan yang disebut Adea Lopi Loping Bacana Pabalu yang dimuat dalam buku Lontana Amanah Copa. Makassar sangat terikat dengan norma adat yang mereka anggap sakral, yaitu pengadaan yang diatur berdasarkan adat dan agama Islam. Selain itu, masyarakat Makassar mengenal pelapisan sosial. Pelapisan atas disebut anak karung atau karaeng, rakyat biasa pemaradeka, dan lapisan bawah ata. Sedangkan untuk kebudayaannya yang terkenal adalah perahu pinisi,
yang berlayar sampai ke mancanegara. Pertama, Istana Bala Lompoa. Museum Bala Lompoa adalah sebuah museum yang terletak di tengah-tengah Kelurahan Sungguh Minasa. Museum ini didirikan pada tanggal 11 Desember 1973. Kedua, Istana Tamalate. Istana Tamalate merupakan istana pertama dari Kerajaan Gua Talo sebelum dipindahkan ke dalam benteng Somba Opu. Istana ini dibangun oleh Nimfa Surgawi Tumanarunga pada awal abad ke-14. Ketiga, Masjid Katangka. Masjid ini merupakan masjid tertua di Sulawesi Selatan yang berlokasi di Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Masjid Katangka dibangun pada 1603. Yang keempat, Benteng Somba Opu. Benteng Somba Opu adalah salah satu peninggalan Kerajaan Gua Talo yang dibangun pada abad ke-16. Kelima, Benteng Fort Rotterdam. Benteng Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang dibangun pada masa pemerintahan Marigau Daeng Bonto Karayeng Lakyung pada 1546 hingga 1565. Keruntuhan Kerajaan Gua Talo. Ketika VOC berhasil menduduki sebagian besar kerajaan kecil di Sulawesi, Sultan Hasanuddin berupaya melawan dengan bantuan dari semua kerajaan Indonesia Timur. Peperangan pun terjadi. Kerajaan Gua Talo di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin melawan VOC yang terus menambah jumlah pasukannya. Alhasil, Kerajaan Gua Talo terdesak dan pada tahun 1667 mengakui kekalahan yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Bongayah. Setelah perjanjian, Sultan Hasanuddin harus turun tahta dan diganti oleh Sultan Amir Hamzah.